Sangat bagus. Kak, yang ini cantik sekali. Cantik. Kamu cobalah. Astaga, ada apa ini? Kamu pilih saja gaun pengantinmu sendiri. Aku pakai yang biasa saja. Tidak bisa. Kak, orang tua kita sudah tiada sejak lama. Kakaklah yang membesarkanku. Jika kakak tidak bersusah payah membiayaiku sekolah, bagaimana mungkin aku seperti sekarang? Oleh karena itu, di hari pernikahanku, kakak harus tampil dengan sangat cantik. Benar kan, Yuan Kai? Pembersih rongsokan. Pakai apapun tetap terlihat miskin. Qian Rou, kalian cobalah dulu. Atasanku sedang mencariku. Kak, cantik tidak? Cantik. Ayo sini. Apa pantas? Aku memakai ini sungguh cantik. Sangat cocok. Ayo, bahu ditegakkan, punggung luruskan. Kak, bukankah dari kecil kakak mengajariku? Walaupun kita miskin, selama tidak berbuat jahat, kita harus percaya diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Maafkan aku. Namaku Chen Jierou. Hanyalah seorang petugas kebersihan biasa. Tapi aku punya seorang adik yang sangat pintar belajar. Aku membiayainya sampai lulus S2. Hari-hari sulitku akhirnya akan segera berakhir. Benar-benar tidak mengerti dengan orang-orang kaya ini, hanya membuang-buang makanan saja. Nona, Anda, Petugas kebersihan rendahan. Kamu hanyalah orang yang disewa oleh keluarga Yan. Kamu menerima gaji dari grup Yan kami? Beraninya kamu mencela kami? Nona, bukan itu maksud saya, Anda sudah salah paham. Kamu pikir ini pemborosan? Kalau begitu, makan saja semuanya. Makan. Tidak mau makan? Jika tidak dimakan, aku akan memecatmu. Pernikahan Qian Rou butuh banyak biaya. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Hentikan. Yan Chengxi, ini sudah keterlaluan. CO. Xiaoxi, minta maaf. Kakak, aku ini nona muda kedua dari grup Yan. Bagaimana mungkin aku minta maaf padanya? Aku adalah CEO dari grup Yan. Selama dia adalah karyawan grup Yan, maka aku berkewajiban untuk melindunginya. Cepat minta maaf sekarang. Aku tidak mau. Minta maaf. Aku membencimu. CO. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Nyonya, mohon maaf. Saya mewakili adik saya. Meminta maaf kepada Anda. Tidak usah, sungguh tidak usah. Saya tidak apa-apa. Kue ini, untuk Anda, ini masih baru. Semoga Anda selalu bahagia setiap hari. CEO kita benar-benar tampan dan berkepribadian baik. Seandainya aku 10 tahun lebih muda, aku pasti akan menyukainya diam-diam, benar-benar sangat mencintainya. Kak, kue ini sangat enak. Dapat dari mana sih? Lihatlah dirimu, sampai belepotan di bibir. Mana ada? Besok itu kamu sudah mau menikah, tapi masih seperti anak kecil saja. Kak, kamu sangat baik padaku. Setelah aku dan Yuan Kai menikah nanti, kamu tinggal bersama kami ya. Aku yang akan merawatmu nanti. Bodoh. Kemarilah. Siapa orang yang saat menikah akan membawa kakak perempuannya ikut bersama? Asalkan hidupmu kelak berjalan dengan baik, aku sudah merasa tenang. Kak, makanlah satu juga.
enak sekali. Chen Jiro, mau pergi kemana kamu? Manajer, saya mau pergi ke pernikahan adik saya. Apa kamu melihat jendela-jendela itu? Sudah dilap sampai bersih belum? Sana lap lagi beberapa kali. Manajer, saya kan sudah selesai jam kerjanya. Pulang apanya? Ku beritahu ya, hari ini, siapapun yang melarang, kamu tidak akan boleh pergi. Tapi bukan begitu. Manajer, saya... Ada yang terjatuh dari gedung? Kianro. Kianro. Mengapa harus membohongiku? Ah, Kianro. Bantu aku. Aku memohon kepadamu. Bantu aku menelepon. Tolong bantu aku. Kamu belum tahu? Ya, ini adalah tunangan Yuan Kai. Yuan Kai? Bukankah dia itu pacar baru Nona Besarian? Iya, benar. Mungkin karena itulah. Dia sampai terjun dan tiada. Kasihan sekali, benar-benar menyedihkan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Maafkan kami sudah melakukan yang terbaik. Di dalam perutnya ada bayi berusia 3 bulan. Dia sedang hamil. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Yuan Kai, aku akan menghabisimu. Yuan Kai, berikan keadilan untuk nyawa adikku. Kamu siapa? Dasar orang gila. Pembersih rongsokan sepertimu berani melawanku? Biar ku beritahu ya, adikmu sendirilah yang mati-matian mengejarku. Aku tidak pernah sekalipun berjanji untuk menikahinya. Enyahlah dari sini. Aku sudah bertunangan dengan Kai Kai. Adikmu mengakhiri hidupnya sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Kai Kai kami? Yuan Kai, pada bulan Mei, memesan hotel pernikahan dengan adikku. Bulan Juni magang di grup Yan. Lalu dia mengenalmu, grup Yan Nona muda kedua, Yan Chengxi itu. Sudah jelas kamu hanya ingin panjat sosial. Kamu yang telah menghancurkan adikku. Kalian pasangan sampah tak tahu malu. Kalian harus bertanggung jawab atas kepergiannya. Tangkap dia, dan habisi saja. Kakak. Lihat aku. Di dalam perutnya ada anakmu. Sudah 3 bulan. 2 nyawa hilang sekaligus. Siapa yang tahu itu sebenarnya? Anak siapa? Mau menyalahkanku? Menyebalkan sekali. Orang miskin memang merepotkan. Jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi. Berhenti. Jangan pergi. Jalan terus. Apa dia sudah tiada? Lagi pula tidak ada yang lihat. Abaikan saja dia. Lanjut jalan. Apakah kami kaum miskin layak ditindas, hingga tak bisa menuntut keadilan atas ketidakadilan ini? Yuan Kai, Yan Chengxi, kalian pasangan tak tahu malu. Sekalipun aku tiada, aku tidak akan melepaskan kalian. Di dunia ini, kejahatan berkuasa, sedangkan orang baik menderita hingga akhir hayat. Aku akan mengembalikan kemudaan dan kecantikanmu. Kali ini, pergilah kejar apa yang kamu inginkan. Ingatlah, menjadi roh tidak ada gunanya. Hanya dengan hidup kamu bisa membalas dendam. Bos, ada masalah di depan. Ayo, mari kita lihat.
Baik. Ah. Aduh, ada apa? Sakit. Sini. Jangan takut, kakak akan melindungimu. Cepat panggil bantuan medis. Biarkan keadilan ditegakkan dan pembalasan dendam dimulai. Di mana ini? Apa aku sudah tiada? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tanganku sangat putih dan sangat lembut. Rasanya wajahku juga sudah berbeda. Aku mengembalikan kecantikan dan kemudaanmu. Kali ini raihlah apa yang kamu inginkan. Ini adalah penampilanku saat berumur 20 tahun. Apa setelah aku memutuskan untuk mengakhiri hidup, aku kembali menjadi diriku yang berusia 20 tahun? Presiden grup Yan. Dia adalah kakak laki-laki Yan Chengxi. Aku bisa memanfaatkannya untuk membalas dendam. Kakak, terima kasih sudah menolongku. Siapa namamu? Aku akan membalas jasamu. Usiamu hampir sama dengan adikku. Panggil aku kakak Xiaoro saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Kakak Xiaoro, tidak mungkin dia masih terlihat berumur 20 tahun. Dia bukan kakak Xiaoro. Dalam arsip karyawan grup Yan, tidak ada datamu. Mengapa kamu mengenakan seragam petugas kebersihan grup kami dan mencoba melompat dari gedung? Aku tidak bisa memberitahu mereka kalau aku adalah petugas kebersihan bernama Chen Jiro. Jika tidak, Yan Chengxi dan Yuan Kai tidak akan membiarkanku begitu saja. Aku adalah. Bicara saja perlahan. Apapun masalahnya kamu bisa mengatakannya padaku. Aku pasti bisa membantumu. Kamu kakak dari Yan Chengxi. Dia telah melenyapkan adikku. Bagaimana mungkin kamu mau membantuku? Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Sepertinya dia kehilangan ingatannya. Kehilangan ingatan? Ini rumahku. Sebelum ingatanmu pulih, tinggallah di sini untuk sementara. Ternyata ini tempat Yan Chengxi tinggal. Yuan Kai melakukan semua itu hanya demi bisa masuk ke rumah ini, bahkan sampai membuat adikku tiada. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu ingat siapa namamu? Kalau begitu panggil saja dirimu. Xiaoro. Lantai 2 di atas, jalan sampai ujung, ada kamar tamu, itu untukmu. Sudah menemukannya? Belum, Tuan. Bos, kenapa Anda membiarkan seseorang yang identitasnya misterius berada di sisi Anda? Saya takut dia akan. Justru karena asal-usulnya misterius. Dengan menjaganya tetap di dekatku dan mengawasinya, aku bisa tahu siapa dia sebenarnya. Bos sungguh bijaksana. Katanya wajahnya sangat mirip dengan kakak Xiaoro yang menyelamatkanku 16 tahun yang lalu. Siapapun yang mendengarnya pasti akan berpikir kalau aku sudah gila. Langit berbelas kasih padaku, memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku harus melakukannya sendiri, untuk membalas dendam bagi adikku. Ceo, ini sarapan Anda.
Di rumah ada koki. Kamu tidak perlu memasak sendiri. Ada apa? Apa tidak sesuai selera? Sangat enak. Baiklah. Kakak, kami pulang. Suruh dia pergi, aku tidak menyukainya. Sisi, kamu mulai manja lagi. Benar juga. Ayo pergi, yang penting kakak menyukainya. Yuan Kai, karena kamu sangat menyukai rumah ini, maka aku akan membuatmu tiada di rumah ini. Peri kecil, kamu sedang mencoba menggoda aku, ya? Mana mungkin aku berani? Anda adalah tunangannya nona muda. Mana mungkin saya berani menggoda Anda? Kenapa kamu bilang tidak? Dari ujung kepala sampai kaki, setiap gerak-gerikmu itu sedang menggodaku. Cantik. Aku sangat suka tipe wajah sepertimu. Melihat wajahmu, aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya. Kamu sangat mirip dengan seseorang. Benarkah? Tapi aku dan nona muda wajahnya sama sekali tidak mirip. Lalu aku mirip siapa? Iya. Kenapa kamu bisa sangat mirip dengannya? Yuan Kai, Cepat katakan, aku mirip dengan siapa? Apakah orang itu yang kamu sukai? apa yang sedang kamu lakukan? Cuma main ponsel. Apa karena tunanganku ada di sini, maka kamu sengaja bersikap centil di sini? Tidak. Aku hanya sedang membersihkan ruangan ini. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Wanita penggoda seperti kalian sudah sering aku temui. Orang terakhir yang merayunya, nasibnya berakhir tragis di liang lahat. Sudah mencelakai adikku hingga tiada, kamu masih merasa bangga. Eksisi? Kamu terlalu berlebihan. Dia hanyalah seorang pelayan. Mana mungkin aku tertarik padanya? Benar juga. Seorang pelayan seharusnya hanya melakukan pekerjaan pelayan. Malam ini, jam 12, datanglah ke ruang kerja mencariku. Dasar penggoda, tunggu saja pembalasanku. Aku datang. Kamu ada di mana? Pelayan kecil sepertimu ini ternyata cukup berdedikasi ya. Tengah malam begini datang ke ruang kerja. Ingin melayaniku. Demi kamu, aku melakukannya dengan sukarela. Pergilah ke alam sana dan kepada adikku, Qian Rou, mintalah maaf. Wanita kejam. Gawat. Aku sudah tahu kalau kamu punya niat buruk. Hari ini sepertinya aku tidak bisa menghabisinya. Bukan begitu, nona muda. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku tidak sengaja. Menggoda tunanganku? Memangnya siapa kamu? Aku punya pacar seperti Sisi. Mana mungkin aku melirik pelayan sepertimu? Bahkan mahasiswi berprestasi yang sedang hamil dan memohon-mohon padaku, tetap aku campakkan. Kamu berani memelototiku? Aku sudah siapkan sesuatu yang bagus untukmu. Minum ini. Teman-teman, wanita ini milik kalian sekarang. Tidak, aku sudah mengatur sesuatu yang lebih baik untuknya. Cantik. Rasanya tidak enak, ya? Aku datang untuk menolongmu. Ah, Sejak hari pertama kamu datang ke dapur, aku sudah mengincar kamu. lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak sangka ambisimu setinggi langit, masih ingin mencoba mendekati tuan muda. Seumur hidup aku memotong daging, dan kamu mau bermain pisau denganku? Hari ini aku akan mengajarimu baik-baik, bagaimana rasanya menjadi daging di atas talenan. Lepaskan aku.
Seumur hidup aku menjadi petugas kebersihan. Dalam membereskan sampah, aku jauh lebih ahli darimu. Presiden Gu, mengenai rencana ini, Minum gelas ini dulu, baru kita akan bicarakan tentang rencana akuisisi kita. Presiden Yang, biar saya temani Anda ya. maaf permisi sebentar. Minuman ini ada yang tidak beres, sepertinya bermasalah. Gila, bagaimana bisa aku melakukannya dengan dia? Anu, aku dijebak dan diberi obat tadi malam. Aku juga diberikan obat. Haha, kebetulan sekali. Hahaha, sungguh kebetulan. Kalau begitu, anggap saja hal itu tidak pernah terjadi. Anggap tidak pernah terjadi. Apalagi yang kamu tutupi? Aku menutupinya. Memangnya kenapa kalau aku menutupinya? Xiaoro, kita berdua masih lajang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak, bagaimana jika memanfaatkan saja Yan Chengguang untuk masuk ke keluarga ini? Posisiku akan lebih tinggi dari Yuan Kai, jadi akan lebih mudah untuk membalas dendam pada Yuan Kai. Selamat pagi. Pagi. Eksi, sarapan sudah siap. Ah? Kenapa kamu masih di rumahku? Lihat saja gayanya itu, tadi malam sangat menyenangkan, bukan? Orang seperti ini, asalkan cukup rendah, sampah apapun pasti akan dilahapnya. Mengatakan aku ini sampah memang tidak salah. Tapi mengenai orang yang bersamaku itu, sepertinya kalian tidak berhak menghinanya. Hahaha, malah jadi terbawa perasaan. Pak Wang adalah koki paling rendah di keluarga yang kami. Kenapa kamu jatuh cinta padanya? Baik, baik, baik. Aku izinkan. Menikahlah kalian sana. Boleh saja. Hubungan semalam itu membawa kesan mendalam. Aku pun sungguh ingin menikah dengannya. Justru kalianlah. Jangan sampai menyesal nanti. Kamu berani bicara begitu padaku? Jangan pedulikan dia. Biarkan saja dia memakai baju itu. Usir dia ke jalan raya sekarang juga. Biar dia tahu rasa dan menanggung malu. Ayo, usir dia keluar. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Kak, aku bukannya ingin mencari masalah. Wanita ini tidak benar, dia merayu Yuan Kai dan mengotori tempat keluarga Yan. Aku ini orangnya sangat menyukai kebersihan. Aku harus membersihkan keluarga kita. Aku tidak melakukannya. Mereka memfitnahku. Apa dia yang merayu Yuan Kai? Atau justru Yuan Kai yang memiliki niat buruk padanya? Kak, jangan bercanda. Perasaanku pada Sixi itu sangat setia. Mana mungkin Yuan Kai tertarik pada wanita tak tahu malu ini? Kak, aku beritahu padamu, siapa yang dia tiduri semalam, hanya akan mengotori telingamu saja. Oh ya? Katakan biar ku dengar. Wanita ini semalam bersama koki Pak Wang menghabiskan malam bersama. Suaranya berisik sekali sampai membuat tidak bisa tidur. Jika tidak suka mendengarnya, kenapa kamu tidak keluar untuk menghentikannya? Aku. Itu karena aku tidak mau membangunkan Sixi. Dasar rendahan, apa yang kau lihat? Keluar dari keluarga Yan kami. Sixi, Apakah aku dan pria rendahanku semuanya akan diusir keluar? Tentu saja. Kamu dan pria rendahanmu itu, kalian tidak pantas berada di keluarga Yan. Kak,
Apa yang kau lakukan? Maksudmu, kamu ingin mengusirku dari keluarga Yan? Kakak, Anda sudah salah paham. Maksud saya adalah para pria yang tidur dengan wanita ini. Bukan bermaksud menghina Anda. Pria yang tidur dengannya semalam adalah aku. Mana mungkin? Bagaimana bisa kakak menyukainya? Ini tidak mungkin terjadi. Menurutku dia cukup menawan. Kak, wanita jenis ini ada di mana-mana. Dia tidak berharga sama sekali. Dia hanyalah seorang pelayan. Jangan merusak reputasimu hanya demi wanita seperti dia. Mulai hari ini, dia bukan lagi seorang pelayan. Kau harus memanggilnya kakak ipar. Apa? Xiaoro, setiap perkataan yang kuucapkan kepadamu, bisa dipegang janjinya. Kak, apa kakak sudah gila? Trixie, tunggu aku. Sebenarnya, kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Kamu sudah menyelamatkanku dan menampungku. Aku sudah sangat berterima kasih kepadamu. Berterima kasih sampai ingin menyerahkan diri untuk dinikahi. Rumah ini memang butuh seorang nyonya. Sisi juga sebentar lagi akan menikah. Butuh seseorang untuk mengurus semuanya dengan baik. Adikku tiada dengan begitu mengenaskan. Tapi, Yan Chengxi dan Yuan Kai malah ingin mengadakan pernikahan megah. Mimpi saja. Tentang urusan pernikahan Sisi, apa aku benar-benar bisa memutuskannya untukmu? Tentu saja. Suami dan istri adalah satu kesatuan. Perkataanmu adalah perkataanku juga. Tapi, pergilah carikan Nyonya Yan. Pakaian yang sesuai. Nyonya Yan, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Ya ampun, cantik sekali. Saat aku berusia 20 tahun, aku tidak pernah memakai gaun sebagus ini. Bahkan jika aku menjadi pembersih selama 20 tahun lagi, aku tidak akan sanggup membeli gaun secantik ini. Bagaimana kalau kita kembalikan saja semuanya? Ada apa? Apa pakaiannya tidak bagus? Tidak ada satupun yang kau suka? Bukan begitu. Ini terlalu mahal. Dia hanya bercanda. Lihatlah sendiri. Aku lupa memberitahumu. Merek pakaian ini adalah milikku. Jadi, semua baju yang kau lihat ini, bebas kau pilih sesukamu. Setelan ini sangat cocok untukmu. Pakailah yang ini saja. Jika kakak Xiaoro mengenakan pakaian ini, pasti dia juga akan terlihat secantik ini. Sayangnya aku tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi padanya. Aku berharap saat ini dia hidup bahagia dan sejahtera. Sebenarnya yang mau menikah itu aku atau kamu? Berani-beraninya kamu membeli begitu banyak baju untuk dirimu sendiri? Apa kamu sudah tak punya malu? Aku membelikannya untuk dia. Dia adalah kakak iparmu. Bicaralah dengan lebih sopan kepadanya. Aku adalah grup Yanona muda kedua, dan Yuan Kai berasal dari keluarga terpandang yang terpelajar. Sedangkan kamu hanyalah seorang pelayan, kamu sama sekali tidak layak menjadi kakak ipar kami. Aku tahu kalau kamu dan Yuan Kai memiliki status yang mulia. Karena itu, aku telah mempersiapkan pesta pertunangan khusus. Pesta itu akan sangat megah, dan pada saat itu, seluruh tokoh ternama di kota ini pasti akan datang menghadirinya. Itu baru benar. Selamat datang para tamu undangan di acara pertunangan Tuan Yuan Kai dan Nona Yan Chengxi. 88.888.000 dolar. Chengxi, kamu benar-benar beruntung bisa menikah sukses ini. Wah, Shishi, suamimu pasti dari keluarga kaya raya kan? Sungguh murah hati sekali. Ini belum seberapa. Ibunya adalah pelukis ternama, dan setiap lukisannya itu bernilai 100 juta dolar. Kapan-kapan aku akan mengajak kalian melihatnya sendiri. Sekarang kami persilakan orang tua pihak pria untuk naik ke atas panggung, memberikan restu. Yuan Kai memintaku mengirimkan barang belanjaan untuk ibunya. Ibunya menjanda demi membesarkannya sendirian, itu sungguh tidak mudah. Dia sangat berbakti, ya. Rumah mereka di pelosok desa, layanan ekspres saja, tidak sampai ke sana. Selain menyuruhmu membelikan barang, dia juga selalu membuatmu bolak-balik ke kantor pos.
Yuan Kai adalah satu-satunya mahasiswa lulusan sarjana di desanya. Dia hebat sekali. Ayo pergi. Pria parasit yang memanfaatkan kekayaan adik perempuan. Datang ke sini dan berani berlagak seperti keluarga berpendidikan? Hari ini akan kukuak habis semua penyamaranmu itu, biar semua orang bisa melihat sosok aslimu. Ini adalah ayah saya, profesor fisika di universitas ternama. Dan ini adalah ibu saya, seorang pelukis terkenal. Mereka berdua biasanya sangat rendah hati dan melarangku untuk pamer. Keluarga Yuan kami ini berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Didikan keluarga kami sangat keras. Benar sekali. Hanya gadis seperti Nona Yan yang begitu luar biasa, baru memiliki kualifikasi untuk menjadi menantu keluarga Yuan kami. Keluarga Yuan ini adalah elit di dunia akademis dan sangat setara dengan keluarga kita. Tidak seperti orang kelas bawah tertentu. Maaf, mohon maaf. Acara pertunangan putra saya, apakah benar di sini? Kai Kai? Hei Kai Kai. Aku tidak mengenalnya. Ibu, apakah kamu salah tempat? Cepat pergi dari sini. Dasar anak nakal. Aku ini ibu kandungmu. Kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri? Yuan Kai, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya yang mana ibu kandungmu? Apakah pelukis terkenal di atas panggung itu? Atau ibu yang tua ini? Satpam, satpam. Cepat seret dia keluar. Jangan sentuh aku. Pergi sana. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu tidak mengakui ibu kandungmu sendiri. Hari ini aku akan buat perhitungan denganmu. Aku lebih baik tiada saja hari ini. Kenapa Aku uang ingin mati maharnya belum saja. di atas? Mana uangnya? Omong kosong apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, bahkan ibu kandungnya pun palsu. Bagaimana mungkin uang maharnya asli? Benar kan? Ini semua karenamu, yang selalu ingin memisahkan aku dan Yan Chengxi. Aku tidak. Ternyata dilindungi orang. Rasanya seperti ini ya. Pernikahan dengan adikku belum diputuskan, tapi berani-beraninya kamu memukul orangku. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku bukan seperti itu. Diam. Masalah hari ini harus diselidiki sampai tuntas. Ada yang ingin menghabisiku. Mereka orang kota, menindas wanita tua dari desa seperti aku. Lebih baik aku tiada saja. Yuan Kai, berikan penjelasan yang jelas hari ini. Siapa sebenarnya wanita ini? Kira-kira siapa ya? Dia adalah ibuku. Dia ibu kandungku sendiri. Ya ampun. Yan Chengxi yang tadinya akan menikah ke keluarga kaya, sekarang malah menikah ke keluarga miskin. Yan Chengxi yang hebat itu ternyata ditipu dalam pernikahannya sendiri. Lihat saja bagaimana dia bisa sombong lagi nanti. Ah. Penipu? Dasar wanita rendah. Beraninya kamu memukul anakku? Aku akan menghabisimu. Rasakan ini karena sudah memukul anakku. Yuan Kai, ini baru permulaan. Aku akan membuatmu perlahan-lahan membayar semua perbuatanmu. Ya Tuhan, Nona Besarian sudah semena-mena dan mencampakkan putraku begitu saja. Apa sudah tidak ada keadilan lagi? Yuan Kai. Sepertinya itu memang pacar simpanan yang mengejar-ngejar Nona Besarian. Terjadi di rumah CEO. Seru sekali. Cepat pergi dari sini. Jangan mendekat. Kubilang jangan mendekat. Cepat pergi, cepat keluar. Lihat ini. Jangan macam-macam. Sebaiknya kamu menjauh dariku. Jangan bertindak bodoh. Kamu mau bukti? Jangan ceroboh. Kamu mau lihat aku menuang ini? Lihat ini. Lihat. Jangan berani-berani mendekat. Kalau mendekat, akan kunyalakan. Jangan mendekat. Mendekat sedikit saja, akan kunyalakan api. Akan kunyalakan ini. Jangan mendekat menjauh. Jangan-jangan. Jangan dinyalakan. Beneran dinyalakan? Lain kali kalau mau menakut-nakuti orang, jangan gunakan cuka putih ini sebagai bensin. Bau cukanya sangat tajam. Sekali hirup juga langsung ketahuan. Siapa yang menyuruh ibu membuat kekacauan di sini? Sekarang aku sudah kehilangan pekerjaanku. Apa ibu puas? Aduh. Sudah kehilangan calon menantu, anakku juga kehilangan pekerjaannya. Kami yang hanya hidup berdua ini, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Kakak sudah hancur. Pernikahan Yuan Kai
membuatnya kehilangan pekerjaannya. Tapi semua ini belum cukup. Dia berutang 2 nyawa pada keluarga Chen, kita. Aku akan memastikan dia menerima pembalasan yang setimpal. Tunggulah, adik perempuan. Dia akan segera pergi ke alam sana untuk menebus dosanya padamu. Kakak, aku tidak pernah merasa semalu ini. Aku ingin mengakhiri segalanya. Jangan konyol. Apa yang kamu lakukan? Sakit? Aku tanya, apa itu sakit? Kamu berani memukulku? Kakak, dia memukulku. Jika rasa sakit sekecil ini saja tidak sanggup kamu tahan, mengapa terpikir untuk menyakiti diri sendiri? 1 sayatan saja. Cobalah sendiri, betapa sakitnya jika kulitmu tersayat. Ayo coba saja. Kakak, dia memukulku. Cepat usir dia keluar. Kamu memang perlu diberi pelajaran. Naiklah ke atas dan renungkan kesalahanmu. Saat Anda memukul Siksi tadi, begitu keras? Apa Anda memiliki dendam padanya? Dia kan nona muda kaya raya. Dia memberiku obat, memukulku, memfitnahku, semuanya sudah sepatutnya dia terima. Aku ini cuma seorang pelayan. Mana mungkin aku menaruh dendam padanya? Bukan itu maksud saya. Hari ini aku memperlakukannya seperti itu, karena aku muak melihatnya, seorang gadis yang baik, mengabaikan penderitaan keluarganya, demi pria brengsek, menyiksa diri hingga mengabaikan nyawa. Jika Anda merasa aku salah, aku bisa pergi. Jangan pergi. Anda bahkan tidak tahu siapa aku, kenapa Anda menahanku? Yan Cengguang. Anda tidak seharusnya menahanku. Bertahun-tahun ini, aku terus menunggu seseorang. Menunggu kesempatan untuk membalas budi. Tapi aku tak pernah bisa menemukannya. Lepaskan aku. Yan Cengguang. Lalu kamu muncul. Mungkin ini adalah takdir. Setelah mendapat kesempatan hidup kedua, apakah aku juga boleh sedikit menikmati masa muda yang aku lewatkan di kehidupan sebelumnya? Xiaoro, Aku di sini. cobalah kopi yang aku buatkan untukmu. Aku tidak suka, rasanya terlalu pahit. Sekarang sudah manis kan? Kurang, masih kurang manis. Masih kurang sedikit lagi. Wanita kejam. Setelah merusak rencana pernikahanku, kamu masih berani merayu kakakku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Di perjamuan besar kelas atas kota C malam ini, aku ingin membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah tunanganku. Selamat datang kepada raksasa finansial Kota C, Direktur Utama Grup Yan, bersama dengan tunangannya, telah hadir di perjamuan besar ini. Presiden Yan, sejak kapan dia punya tunangan? Tunangannya sangat cantik, auranya begitu luar biasa. Pasti dia putri dari keluarga kaya raya, kan? Putri keluarga kaya? Bagaimana bisa kalian berpikir begitu, bahwa aku adalah petugas kebersihan yang bahkan tidak akan kalian lirik? Cepat sedikit kerjanya. Jika tidak dibersihkan sampai tuntas, kugunting gajimu. Baik, manajer. Bos, saya mengerti. Baik, saya segera ke sana. Wah, keponakan. Sejak kapan kamu punya tunangan? Ada masalah sebesar ini, tapi kamu tidak memberitahu paman. Rasanya ini tidak pantas, kan? Siapa orang ini? Mengapa wajahnya terlihat begitu akrab? Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi dari sini.
Apa kamu tahu seberapa mahal sepatuku ini? Biar ku beritahu ya, jika ini kotor, gajimu selama 1 tahun pun tak akan sanggup membayarnya. Makhluk Mohon tak maaf. berguna. Mohon maaf. Orang itu adalah wakil direktur Yan Jihai. Katanya dia adalah paman kandung dari direktur kita, tapi kenyataannya dia hanyalah anak di luar nikah dari tuan besar. Beraninya seorang anak haram bersaing dengan direktur kita demi hak waris. Orang kaya semuanya berakhlak buruk. Tapi di antara orang kaya, masih ada yang sifatnya baik kok. Direktur kita orangnya cukup baik, bahkan kepada orang kelas bawah seperti kita, beliau sangat ramah. Tidak seperti Yan Jihai ini, yang sangat sombong, dan selalu memandang rendah orang lain. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu memang dia. Urusanku bukan hal yang perlu aku laporkan kepadamu. Yan Chengguang. Hanya karena kakek tua sedang berobat di Eropa, kamu berani bersikap tidak sopan kepadaku, pamanmu sendiri. Tunggu sampai kakek tua kembali. Apa kamu tidak takut dia akan tahu bagaimana caramu memperlakukanku? Selain mengadu dan mencari belas kasihan, apalagi yang kamu bisa? Lalu, putri dari keluarga mana wanita ini? Sepertinya aku tidak pernah melihatmu di Sicheng sebelumnya. Melihat gayamu yang penggoda begini, terlihat jelas kamu bukan dari keluarga terhormat. Keluargaku memang bukan dari kalangan kaya raya, tapi orang tuaku adalah pasangan yang sah. Bukankah ini sudah jelas menyindir kalau Yan Jihai adalah anak tidak sah? Lucu sekali. Wajah wakil direktur Yan langsung memucat. Bolehkah aku berdansa denganmu, tunanganku? Berani-beraninya dia menyindirku. Tunggu pembalasanku, peri kecil. Cingsi, kapan kakakmu mencarikanmu seorang kakak ipar, menantu idaman paling berharga di kota C sudah tidak ada lagi? Dia hanyalah seorang pelayan yang merayu kakakku dengan cara yang rendah. Kakakku juga sedang hilang akal karena terpikat oleh wanita licik itu. Masa sih? Kamu harus memanggil pelayan itu sebagai kakak ipar? Mana mungkin aku sudi mengakuinya? Bos, Presiden Chen dari konstruksi Hui Huang ingin bertemu. Aku akan pergi membicarakan urusan bisnis. Kamu beristirahatlah sejenak dan makanlah sesuatu. Ikut aku. Biar ku beri kamu pelajaran. Di sini ada banyak sekali makanan. Mungkin kamu bahkan tidak pernah mencicipinya, kan? Bukan cuma pernah melihat, aku bahkan bisa membuatnya. Sushi ini terlihat mewah, tapi sebenarnya hanya nasi dan cuka, yang dibentuk bulat-bulat, lalu ditumpuk dengan sepotong ikan mentah saja. Malah kalian ini, sebagai para nona kaya, kalau bukan karena uang pemberian orang tua, apa bisa membiayai diri sendiri? Lalu memangnya kenapa? Kami ini memang terlahir sebagai orang kaya? Tidak seperti kamu si miskin sampah? Kenapa bangga sekali hanya karena bisa cari uang sendiri? Mencari uang dengan tangan sendiri, kebahagiaan dan kepuasan, karena bisa menghidupi diri sendiri. Kalian sama sekali tidak akan bisa merasakannya. Kalian hanya bisa mengandalkan latar belakang keluarga, dan mengandalkan pria, merasa paling hebat, dan suka menindas orang lain. Pelayan seperti kamu ini, pandai sekali menyombongkan diri, dan menganggap kemiskinan sebagai sebuah kepuasan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu pasti pandai memasak, kan? Karena kamu sangat pandai memasak, kamu pasti pandai mencuci baju juga, kan? Pelayan seperti kamu, sama sekali tidak pantas menghadiri perjamuan ini. Kembalilah untuk mencuci baju, jangan merusak pemandangan di sini. Cingsi, gaun ini tidak boleh terkena air, sekali terkena air akan langsung rusak. Benar saja, sosok putri manja yang tidak pernah bekerja keras, nona besar. Menyiram orang dengan sampahnya? Apa kamu tahu? Cairan apa yang paling sulit dibersihkan jika disiramkan ke orang lain? Apa itu? Itu adalah kecap asin. Cengsi, biar aku balaskan dendammu. Anak TK saja tahu, tidak boleh membuang-buang makanan, makan ini. Siapapun di sana, tolong, ada orang di sana. Bos, apakah kita perlu pergi membantu? Dilakukan dengan hebat. Hei, Xiaoro. Adikmu sedang sakit, kamu pulang saja dan rawat dia. Biarkan urusan di sini aku yang tangani. Terima kasih Kakak Wang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baiklah, baiklah. Cepatlah pergi. Cepat pergi. Maaf sebelumnya.
Krim kue ini cukup sulit untuk dibersihkan. Ini ada sedikit uang lelah untuk Bibi. Tidak perlu, tidak perlu. Terimalah ini. Sudah lama aku bekerja sebagai pembersih, tapi tidak pernah ada orang yang begitu peduli dengan pekerjaanku. Nona, kamu berbeda dari orang-orang kaya itu, kamu sangat baik. Kita semua sama-sama manusia, tidak seharusnya ada perbedaan status sosial. Aku beritahu kamu, aku punya teman sesama pekerja pembersih. Adik perempuannya itu, Arna dibuat menderita hingga tiada oleh menantu dari keluarga Yan. Temanku itu, setelah dia dipecat, ia hilang tanpa kabar sama sekali. Orang-orang bilang, katanya dia sudah dihabisi oleh orang-orang dari keluarga Yan. Tidak apa-apa. Presiden Yan memperlakukanku dengan baik, dia orang baik. Presiden Yan pun dalam keadaan terancam. Jika kamu bersamanya, jika kamu mengikutinya, kamu pasti akan terseret dalam masalahnya. Apa katamu? Tadi saat aku sedang menyapu di lorong, aku mendengar paman dia, sepertinya sedang menelepon seseorang. Dia bilang penjagaan di pintu masuk sudah disiapkan, hanya tinggal menunggu Presiden Yan keluar. Jadi, Asisten Lin, apa kamu melihat Presiden Yan? Bos sedang keluar untuk menerima telepon. Ada apa? Tunggu dulu. Hati-hati. Kamu tidak Xiaoro. apa-apa, aku tidak apa-apa. Kamu terluka. Terluka? Bukan, ini. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Bantu aku sebentar. Ayo, cepat. CEO, kamu tidak apa-apa? Apakah terasa sakit? Kamu ini. Mana mungkin tidak sakit? Baiklah, biar aku tiupkan pelan-pelan. Setelah ditiup tidak akan sakit lagi. Aku sudah memimpin grup Yan selama bertahun-tahun, banyak orang menganggapku sebagai musuh. Bersamaku, kamu akan menghadapi banyak bahaya. Apakah kamu takut? Takut apa? Aku akan melindungimu dan menjadi pelindungmu. Baiklah. Perkenalkan semuanya. Ini adalah Xiaoro, tunanganku. Mulai hari ini dia juga merupakan asisten khusus pribadiku. Halo, asisten khusus. Sebagai pendatang baru, masih banyak hal yang belum kupahami. Mohon bantuannya dari semuanya untuk kedepannya. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Apa yang kau lakukan, CEO? Bagaimana cara bekerja? Beraninya kamu mengadakan rapat direksi mendadak hingga membuatku terpaksa membatalkan jadwal golf siang ini. Meskipun tidak ada golf, tapi aku punya kejutan. Aku jamin tidak akan membuat paman kecewa. Lauli, Wakil Presiden, selamatkan aku. CEO, apa yang sebenarnya terjadi? Sopir Lauli sudah mengakui segalanya, bahwa Wakil Presiden Eksekutif Yan Jihai menyuruhnya merencanakan kecelakaan mobil untuk menghabisiku. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Sudah pasti kalian memaksanya untuk mengaku. Entah ini benar atau salah, jelaskan saja nanti kepada polisi. Asisten Lin, bawa mereka ke kantor polisi. Baik. Hentikan. Kakek, kenapa kakek sudah kembali? Aku dan Yuan Kai yang khusus menjemput kakek kembali dari Eropa, hanya untuk menghadapi orang tak tahu malu ini. Kalau aku tidak segera kembali, grup Yan pasti akan dihancurkan oleh wanita penggoda. Ini. Kakek, dia adalah tunanganku. Kamu adalah cucu tertua dari keluarga Yan, itu artinya kamu tidak bisa sembarangan menikahi siapapun. Tunggu apa lagi? Cepat usir dia. Baik, Tuan. Jangan sentuh dia. Berhenti. Berani sekali kamu membangkang. Kemari, kalian semua. Tahan cucu yang durhaka ini. Hari ini, kalau kamu masih membela wanita penggoda ini, aku akan mencabut hak warismu. Dengarkan kakekmu. Jangan pedulikan aku. Tidak bisa, aku harus melindungimu.
Bahkan kamu saja tidak tahu siapa sebenarnya aku, mengapa kamu masih membelaku. Jika ingin aku meninggalkannya, tidak masalah. Aku ingin uang, beri aku 100 juta dolar. Lihatlah sendiri, orang seperti inilah yang sangat kamu cintai. Ambil uangnya, dan enyahlah dari sini. Apa kamu yakin? Sampai jumpa. Presiden Zhang, aku tidak terlambat kan? Tidak, sama sekali tidak. Saya saja yang datang lebih awal. Ayo, kita minum dulu. Tentu saja. Semoga kerjasama pertama kita ini sukses. Cantik, kemampuan minummu sama hebatnya dengan kecantikanmu. Jika menurut Anda hebat, mari kita minum lebih banyak lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Pasti Masak sudah kuat, tidak kuat. tentu saja. Anda masih kuat. Presiden Zhang, hari ini Anda sudah minum terlalu banyak. Kalau begitu kontrak ini, biar saya bawa dulu. Senang bekerja sama dengan Anda. Jangan pergi dulu, cantik. Apa maksudmu jangan pergi? Ayo berkumurlah dulu. Siapa yang tadi itu? Orang dari Kangkang Tata Graha Presiden Zhang. Kamu sedang membicarakan kerjasama dengannya? Itu bukan urusanmu. Kamu butuh rekan kerjasama? Pintu gerbang grup Yan selalu terbuka untukmu kapan saja. Xiaoro, Lepaskan. Yan Chengguang, hari ini aku akan mengatakan semuanya secara jujur kepadamu. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu. Tolong jangan pernah menggangguku lagi nanti. apa katamu? Kataku, jadilah orang yang memegang janji. Karena kakekmu sudah memberiku uang, dan aku sudah menerimanya, maka kita tidak seharusnya bertemu lagi. Tolong di masa mendatang jangan datang mencariku lagi. Maafkan aku, Yan Chengguang. Kamu tidak akan sanggup menanggung kebencianku. Hidupku kini hanya tersisa balas dendam. Maafkan aku tidak bisa mencintaimu. Siapa yang meletakkan ini di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Malah main ponsel di jam kerja. Gaji saja tidak dibayar, masih bicara soal jam kerja? Apa katamu? Asisten Lin, kenapa kamu datang ke sini? Yuan Kai, nona muda sudah diatur untuk menempatkanmu di departemen logistik, tapi kamu baru saja masuk. Sudah menunggak gaji petugas kebersihan. Jangan marah dulu, tenang saja. Aku akan menyelesaikannya. Biar aku yang urus. Wanita tua sepertimu, yang sudah berumur dan tidak berpendidikan, kalau bukan karena kebaikanku membantumu, kamu pasti sekarang menjadi gelandangan di jalanan, masih berani menagih gaji padaku? Kalau mau kerja, kerjakan. Kalau tidak, pergi saja dari sini. Kamu sudah menunggak gaji selama 3 bulan yang belum dibayarkan kepada kami. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu percaya? Aku bisa memecatmu sekarang juga. Tidak perlu kamu yang memecat. Aku berhenti. Lihat kan? Sudah selesai. Gawat, CEO. Di grup Yan kita. Semua petugas kebersihan. Semuanya telah mengundurkan diri. Ganti dengan perusahaan lain. Tidak bisa diganti. Aku sudah mencari tahu. Seluruh petugas kebersihan di kota ini semuanya sudah dikontrak oleh perusahaan yang sama. Nama perusahaan mereka adalah Pembersihan Jierou. Atur pertemuan antara bos mereka denganku. Gaji petugas kebersihan saja sampai kamu korupsi. Benar-benar tidak berguna. Masih bermimpi ingin menjadi menantu cucuku? Ayah, aku kan sudah bilang.
kakak beradik dari keluarga sulung itu, keduanya sama-sama tidak berguna. Benar-benar tidak punya masa depan. Kamu wanita rendahan? Kenapa kamu datang lagi? Tuan Besar Yan, kali ini pihak grup Yan yang mengundangku ke sini. Kamu sudah gila ya? Kami sedang menunggu Jero, CEO dari perusahaan kebersihan. Siapa juga yang mau mengundangmu? Dasar kamu tukang bersih-bersih sampah. Keamanan. Taruh dia keluar dari sini. Halo Presiden Yan, saya adalah CEO dari pembersihan Jero. Saya sudah sampai. Boleh tahu Anda ada di mana? Aku di sini. Aku di sini. Cheng Guang, usir pelayan ini keluar. Oh, Cheng Guang, apakah kamu merasa berat untuk melepaskannya? Seorang pelayan saja berani menyamar sebagai presiden direktur dari perusahaan pembersihan Jero. Apa kamu tahu seberapa besar perusahaan pembersihan Jero itu? Saya sudah memverifikasinya. Xiaoro memang benar adalah presiden direktur pembersihan Jero. Tidak mungkin. Wanita ini hanyalah seorang pelayan, kemampuan apa yang dia punya sampai bisa menjadi presiden direktur. Pelayan maupun presiden direktur sama-sama sebuah profesi, pekerjaan, tidak memandang status sosial. Kalian orang kaya, sangat merasa paling benar, tapi saat tidak ada petugas kebersihan, hidup kalian bukankah tetap akan menjadi berantakan? Bukankah pada akhirnya harus memanggilku kembali untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak? Dasar tukang sapu sampah. Beraninya kamu menyombongkan diri? Maaf, jangan. Jika kamu berani merendahkannya lagi, aku anggap kamu sudah tidak butuh kedua tanganmu itu. Yuan Kai, utang gaji petugas kebersihan totalnya $2 juta. Hari ini saya mewakili mereka untuk memberikan pemberitahuan resmi padamu. Dalam 3 hari lunasi seluruh pembayarannya, atau kita bertemu di pengadilan. Ini surat somasinya. Jika ada masalah apapun, silakan datang ke pembersihan Jero dan cari saya di kantor presiden direktur. Xiaoro. Sebelum kamu datang, aku sudah menebak bahwa itu adalah kamu. Ini adalah data aliansi bisnis di kota ini. Perusahaanmu ingin berkembang menjadi lebih besar dan kuat, kamu pasti akan membutuhkannya. Kamu jelas-jelas tahu itu aku, orang yang sedang melawan grup Yan, tapi kamu masih tetap membantuku seperti ini. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu membantumu. Wanita hina ini, setelah gagal merayu aku, dia malah ingin menghancurkanku. Dia bahkan bekerja sama dengan sekelompok tukang sapu kotor untuk menjebakku. Bukannya itu karena kamu menggelapkan gaji mereka, makanya mereka bekerja sama untuk melawanmu? Aku hanya sedikit memakai gaji mereka untuk sementara waktu. Semua itu hanyalah untuk membelikanmu kalung. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Keluarga kita awalnya baik-baik saja. Ini semua karena wanita tak tahu malu ini. Kakakku tidak lagi sayang padaku. Dan sekarang kakek juga memandang rendah kamu dan aku. Kalau begitu, mari kita buat perhitungan dengannya. Apa yang ingin kalian lakukan? Wanita tak tahu malu. Beraninya kamu mengerjaiku. Dasar orang hina. Masih berani melawan Kai-Kai? Yan Chengxi, kamu apa sudah gila? Sampah ini, kamu sebenarnya suka bagian mananya? Aku suka pada siapa? Dengan wanita hina sepertimu, memangnya apa urusannya? Baik. Kalau begitu, aku doakan kalian pasangan sampah ini bersama selamanya. Wanita kejam. Saat sudah tidak ada jalan keluar pun, masih saja memfitnahku. Cepat. Siram dia juga dengan air kotor agar dia sadar. Kalian semua ini hanya mengandalkan kekayaan, melakukan segala kejahatan. Suatu hari nanti, kamu akan menerima pembalasan yang mengerikan. Jika di dunia ini memang ada tempat penghakiman, maka orang miskin sepertimu yang akan dikirim ke sana lebih dulu. Wanita kejam? Aku akan mencampurkanmu ke dalam semen, menjadikanmu fondasi bangunan, agar diinjak-injak oleh ribuan orang. Kamu sudah melakukan banyak tindakan keji begini. Apa kakakmu tahu? Wanita tidak tahu malu, beraninya kamu membawa nama kakakku, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Bagaimana mungkin dia demi orang asing sepertimu? Tega menghukum adik kandungnya sendiri? Saat mencampur semen akan ada banyak debu, aku khawatir itu akan membuatmu sesak.
Bagaimana kalau kamu pulang duluan saja? Benar juga. Wanita ini begitu berkulit tebal, sampai membuat tanganku sakit. Aku mau pergi perawatan kecantikan dulu. Selesaikan urusan ini dengan rapi. Tenang saja. Aku sudah lama ingin mencoba merasakan tubuhmu. Yan Chengguang yang sombong itu pasti sudah melatihmu. Menjadi sangat memikat, kan? Tunggu. Karena aku sudah tidak bisa lari lagi dari sini. Kemarilah. Mendekatlah kepadaku. Ingin tahu bagaimana Yan Chengguang melatihku menjadi sangat memikat? Apalagi yang kamu tunggu? Kalau kamu berani macam-macam, aku akan segera mengirimmu kembali untuk jadi adukan semen. Aku sudah ada di sini. Memangnya muslihat apalagi yang bisa kulakukan? Aku siapkan air mandi untukmu. Berendamlah dulu. Tunggu sampai otot-ototmu lemas. Lalu kita bisa bersenang-senang bersama. Ternyata kamu cukup pandai melayani orang. Jika pelayananmu memuaskan, aku tidak akan menghabisimu. Bau apa ini? Sangat menyengat. Apa yang ingin kamu lakukan? Pembersih, toilet, dan disinfektan. Buka pintunya. Jika dicampur bersama, bisa membuatmu tiada. Orangnya sudah ketemu. Aku akan segera ke sana. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu berani mencelakaiku? Sampah sepertimu. Paling cocok jika segera tiada dalam cairan pembersih ini. Bawa dia ke atap dan lemparkan dia ke bawah, biar dia hancur berkeping-keping. Habisi dia untukku. Jangan sentuh aku. Hari ini aku tahu bahwa aku tidak bisa keluar dari pintu ini, tapi tidak apa-apa. Siapapun yang berani menyentuhku, aku akan menyeretnya bersamaku ke liang lahat. Apa yang kalian takutkan? Kalian berdua pria dewasa, tapi takut pada seorang wanita. Ayo, tangkap. Sudah kukatakan jangan mendekat. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Bosan hidup ya? Kak, ini salah paham. Kejadian hari ini, Yan Chengguang sepertinya tidak akan melepaskanku. Daripada ragu, mari selesaikan sekalian. Habisi dia. Lalu kendalikan Yan Chengxi, si bodoh itu. Aku akan menjadi tuan dari grup Yan. Yan Chengguang, aku sudah lama muak padamu. Kawan-kawan, hari ini jika kalian membiarkan dia pergi, kalian pun tidak akan selamat. Lebih baik maju bersama dan habisi dia. Aku akan memberikan kalian masing-masing $1 juta. Serang. Apa kamu pikir aku bisa mengambil alih grup Yan? Hanya dengan mengandalkan otak bisnisku saja? Biar ku beritahu ya. Jika hari ini kamu menghabisiku, adikmu pun akan tiada. Hari ini hanya kubuat lumpuh satu kakimu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membuat perhitungan dengan nyawamu. Ini aku. Jangan takut. Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Xiaorou.
Jangan. Qianrou. Kenapa kamu membohongiku? Qianrou. Aku akan datang menemani kalian. Xiaorou. Xiaorou. Xiaorou, apakah kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu? Aku mendengar kamu berteriak dalam tidurmu menyebut nama Qianrou. Kamu juga menyebut tentang Yuan Kai. Sudah saatnya membiarkan dia tahu apa yang telah dilakukan Yuan Kai. Aku baru saja mengalami mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku punya adik perempuan bernama Qianrou. Dia dipaksa melakukan tindakan nekat oleh Yuan Kai. Tidak apa-apa, itu hanya mimpi. Jangan takut. Luka yang diberikan Yuan Kai padamu akan kubalaskan 10 bahkan 100 kali lipat padanya. Dalam mimpiku, yang memaksa adikku bukan hanya Yuan Kai, tapi juga adik perempuanmu, Yan Chengxi. Pasti sangat ketakutan hari ini. Meskipun Shishi biasanya bersikap sombong dan angkuh, tapi jika menyangkut nyawa orang lain, dia tidak mungkin punya keberanian sebesar itu. Shishi memang terlalu kurang ajar. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Yan Chengguang ternyata masih tetap melindungi adik perempuannya. Sepertinya untuk membalaskan dendam Qianrou, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Yuh, Dasar wanita kejam, sengaja mengerjaiku. Kakakku mendengarkan hasutanmu, makanya dia memperlakukanku seperti ini. Jika orang lain tahu aku bekerja jadi pembersih, bagaimana aku bisa hidup? kamu tadi ingin mencampurku ke dalam semen dan menjadikanku batu pijakan. Aku hanya menyuruhmu menyapu lantai kan? Baru begini saja sudah sangat heboh dan tidak tahan lagi. Memintamu mulai kembali bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Yan, ini adalah pelajaran yang pantas untukmu. Jika aku melihatmu melakukan tindakan seperti tadi lagi, kamu akan sepenuhnya dari grup Yan dihapuskan. Kak, aku tadi cuma menakut-nakutinya, dia tidak terluka sama sekali. Yuan Kai masih di rumah sakit sekarang. Kenapa kakak membiarkannya menindasku seperti ini? Aku tidak apa-apa, itu karena kakakmu menyelamatkanku. Kamu pikir aku tidak tahu? Begitu aku pergi, kamu menggoda Yuan Kai, dan pergi bersamanya ke hotel, kan? Jika bukan karena kakakku, kamu pasti sudah tidur dengannya. Kamu sampah. Kamu berani memukulku. Omong-omong, jika tugas hari ini tidak kamu selesaikan, besok kamu harus membersihkan toilet 2 kali lipat lebih banyak. Aku berhenti, aku akan melapor pada kakek. Baguslah, tapi lebih baik kamu pikirkan matang-matang dulu. Mana mungkin Tuan Besar Yan hanya karena masalah sepelemumu ini akan bermusuhan dengan Yan Chengguang. Kakakmu sudah membekukan semua uang di rekeningmu. Jika pekerjaan ini tidak kamu selesaikan, bersiaplah untuk kelaparan. Menyebalkan, bagaimana cara membersihkan toilet rusak ini? Kotor sekali, baunya busuk sekali. Tolong aku. Sungguh tidak menyangka, Nona muda bisa bernasib seperti ini hari ini. Kapan toiletnya bisa dipakai? Jangan bermalas-malasan, cepat bangun dan bekerja. Di luar masih banyak orang yang menunggu untuk memakainya. Aku tidak mau melakukannya lagi. Hei, tunggu dulu. Berikan kopinya padaku. Ini dibeli oleh Presiden Yan untuk Nyonya. Dia lagi. Biarkan aku yang antarkan kopi ini untuk kakak ipar. Dengar, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf pada kakak ipar. Kakakku juga pasti berharap aku dan kakak ipar bisa akur, kan?
Jadi begini, buku rencana proyek ini sudah kita putuskan, oke? Baiklah. Kalau begitu, bagianku itu saja. Untuk bagian pabrik, siapa yang akan pergi? Kalian sedang rapat? Kakak ipar, ini kopi permintaan maaf yang kubeli khusus untukmu. Kamu yang membelinya? Ini, dulu aku memang bersalah, tapi aku sudah mendapat pelajaran. Minumlah kopi ini, dan tolong maafkan aku. Sisi, kenapa kamu sama saja dengan kakakmu? Sama sekali tidak tahu cara menghormati orang tua. Padahal tahu aku ada di sini. Tapi kamu hanya membeli 1 cup kopi? Paman benar, sebagai yang lebih muda. Seharusnya kita berbakti kepada orang tua. Cengguang ini, seleranya boleh juga. Tunggu, Rasa apa ini? Kenapa ada aroma kotoran? Kalau itu, Paman harus tanya pada Chengxi. Katanya, ini pilihan khususnya. ini adalah kopi luwak yang istimewa, harganya sangat mahal. Begitukah? Wah, setelah dicicipi pelan-pelan, rasanya memang sangat unik. Terima kasih. Proyek kita kali ini, terutama dikelola oleh... Aduh, tidak tahan lagi. Bau apa ini? Wakil Direktur Yan. Kenapa ada di dalam? Sudah lama tidak keluar. Dia sedang buang air besar terus-menerus di dalam. Kali ini aku gagal menjebaknya, wanita tak tahu malu itu. Pasti akan kubalas lain kali. Keluarlah dan bekerjalah. Toilet yang ini hari ini, biarkan Yan Chengxi yang mengurusnya. Baik, baik, baik. Atas dasar apa? Baunya sekali. Aku tidak sudi melakukannya. Dosa yang kau perbuat sendiri. Tentu saja kau harus tanggung jawab sendiri. Meracuni paman kandungmu sendiri. Mungkin kali ini, Tuan Besar Yan akan secara langsung mengusirmu dari rumah ini. Enyahlah kau dari sini. Orang jahat sepertimu saja belum tiada, apalagi aku, mana mungkin tiada duluan. Ya ampun. Itu kan Yan Chengxi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sedang mencoba pengalaman hidup baru? Kai-Kai, wanita kejam itu memaksaku membersihkan toilet, bahkan kakakku saja menurutinya. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kamu duduk di kursi penunggu saja dan agak menjauh dariku? Seluruh tubuhmu itu, baunya sangat tidak enak. Kamu merasa jijik padaku? Wanita kejam itu menindasku, lalu sekarang kamu juga merasa jijik padaku? Dasar kamu laki-laki tidak tahu diri? Jangan mengira aku tidak tahu apa yang sudah kamu perbuat padaku. Rasakan ini. Anakku, kamu ini wanita kasar. Kaki anakku sedang patah, dan kamu masih saja bertindak sangat kejam kepadanya. Aku tidak akan melepaskanmu. Berhenti memukul. Dokter, tolong aku. Kaki pasien ini memang belum pulih sepenuhnya. Sekarang posisinya bergeser. Ini akan menyisakan dampak permanen seumur hidup. Lalu, bukankah aku akan menjadi cacat? Tidak sampai seperti itu. Hanya saja jalannya akan sedikit pincang. Putraku anakku adalah siswa terbaik di seluruh desa pada ujian masuk perguruan tinggi. Anakku tidak boleh sampai pincang. Bagaimana nasibnya nanti? Dokter, aku punya banyak uang, tolong selamatkan dia. Ini bukan soal uang. Sekalipun orang terkaya di dunia, tetap tidak bisa menyembuhkan gejala sisa ini. Berhenti. Kamu mau pergi kemana? Kamu sudah membuat putraku cacat, masih berani kabur ya? Jangan harap. Kamu harus bertanggung jawab atas putraku. Tanggung jawab untuk apa? Itu karena nasibnya saja yang sedang buruk. Kakiku menjadi cacat karena ulahmu. Dengar itu, kamu harus bertanggung jawab padanya seumur hidup. Lepaskan. Aku akan memberikan ganti rugi sejumlah uang pada kalian. Ganti rugi? Kamu sudah menghancurkan hidup putraku seumur hidupnya. Berapa banyak uang yang ingin kamu berikan sebagai ganti rugi pada kami? Biar ku beritahu ya, kami tidak butuh uang. Tidak butuh uang? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu segera mendaftarkan pernikahan dengan putraku. Tidak mungkin. Aku ini adalah grup Yan Nona Muda kedua. Mana mungkin aku menikah dengan orang lumpuh? Jika berita ini tersebar, bagaimana aku bisa bertahan di kalangan elit? Beraninya kamu? Biar aku beritahu ya. Jika hari ini kamu tidak mau menikah denganku, maka aku akan menghabisimu. Lakukan saja kalau memang berani. Aku punya foto-foto hinamu. Kalau kamu tidak mau menikah denganku, aku akan menyebarkannya. Biar semua orang dari kalangan atas melihatnya baik-baik, betapa rendahnya dirimu. Hai Nona Besar Keluarga Yan. Lihat saja bagaimana nasibmu nanti.
Akan kuhadapi kamu. Bos, saya sudah menyelidikinya. Yuan Kai dulu memang punya seorang kekasih, tapi dia sudah tiada karena lompat dari gedung. Tak disangka hal seperti itu pernah terjadi. Berdasarkan penyelidikan saya, waktu itu Yuan Kai dan gadis itu sudah mau menikah. Nona muda kedua merebut Yuan Kai darinya. Gadis itu tengah mengandung 3 bulan. Dia sangat terpukul, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sisi beraninya mencintai sampah semacam itu. Ayah dan ibu sudah lama tiada. Aku sebagai kakaknya, gagal mendidiknya dengan baik. CEO, Anda jangan menyalahkan diri sendiri. Anda untuk grup Yan sudah mengerahkan seluruh tenaga. Ini semua karena Tuan Besar terlalu memanjakan nona muda kedua. Bos, dia... Apakah masih punya keluarga lain? Jika ada, segera berikan kompensasi. Saya sudah menyelidikinya. Kedua orang tuanya sudah tiada, hanya punya 1 orang kakak perempuan. Fotonya ada terlampir di belakang. Aku membuat masakan baru. Apa kamu mau mencobanya? Tentu saja mau. Anda adalah seorang presidir grup perusahaan. Segala hidangan mewah sudah pernah Anda coba. Ternyata Anda suka makan masakan rumahan. Salah. Yang aku sukai adalah masakan rumahan buatanmu. Akhir-akhir ini kantor sangat sibuk. Apa kamu masih sempat memasak untukku? Kamu adalah orang terbaik di dunia ini bagiku. Minumlah air. Jika orang yang ada di hadapanmu saat ini bukanlah diriku yang sebenarnya, apakah kamu akan tetap menyukaiku? Perasaanku padamu bukanlah sekadar suka, tapi cinta. Bagaimanapun rupa dan wujudmu, aku tetap mencintaimu. Cepatlah makan. Ayo makan. Berani-beraninya di depan mataku kalian pamer kemesraan. Lihat saja bagaimana aku akan memberi kalian pelajaran. Cheng Guang ini dengan mengatasnamakan kerjasama bisnis, setiap hari dia membiarkan wanita penggoda itu masuk ke dalam kehidupan pribadinya, membuat suasana di kantor menjadi kacau balau. Sampai-sampai para karyawan tidak bisa fokus bekerja. Anak nakal itu, sebelum aku menutup mata, dia sudah berani bersikap tidak berbakti begini, akan kubuat perhitungan dengannya. Ayah, tenanglah sebentar. Jangan sampai merusak kesehatan ayah. Kakek, pelan-pelan, lantainya baru saja dipel. Kan sudah aku katakan, lantainya licin. Kakek, Anda tidak apa-apa? Kakek tiba-tiba menyuruhku membawamu pulang untuk makan. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Tapi jangan terlalu khawatir. Ada kamu di sini. Apalagi yang harus aku khawatirkan? Hari ini kakek menyuruhku makan? Sebenarnya ada apa ya? Apalagi yang akan beliau katakan? Pasti untuk memberi wanita licik ini sebuah pelajaran. Keponakanku, kau tidak bisa memiliki kekuasaan dan kekasih secara bersamaan. Jika kamu tetap bersikeras bersama dengannya, maka grup Yan ini hanya bisa aku yang mewarisinya. Bukankah ini kakak Wang? Kakek, silakan minum sup ayamnya. Suapi aku. Kemarilah. Dari mana datangnya pengasuh ini? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Apa maksudmu pengasuh? Panggil dia ibu, jangan tidak sopan. Bagaimana mungkin aku punya ibu baru? Ayah, apa ayah sudah pikun? Kakek ingin dipanggil apapun oleh kita, sebagai junior, kita harus menurutinya. Omong kosong. Dia hanyalah seorang pengasuh. Bagaimana bisa aku memanggilnya ibu? Kamu yang hanya anak selir saja berlaga. Memangnya kenapa kalau seorang pengasuh menjadi ibumu? Kakek, benar kan? Tuan, jangan marah demi aku. Ini tidak sepadan.
Sudah pernah aku katakan, aku hanyalah seorang pembersih. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Jika kukatakan pantas, maka itu pantas. Aku tidak punya apa-apa selain uang. Asal kamu tidak keberatan dengan usiaku yang tua, itu sudah cukup bagiku. Tapi, wakil presiden Yandia. Dasar anak tidak berbakti. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Ayah memukulku hanya demi seorang pengasuh. Jika tidak ingin diusir dari rumah, cepat pergi dari hadapanku. Dulu kakek selalu memaksamu menikahi seorang putri dari keluarga kaya raya. Padahal yang terpenting adalah menikahi wanita berbudi luhur. Karena kamu menyukai Xiaorou, cepatlah segera nikahi dia. Baik, kakek. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Kenapa? Apa kamu juga berpikir aku tidak pantas? Kak Wang, setiap orang di usia berapapun dan dalam penampilan apapun, semuanya layak untuk dicintai. Tidak ada istilah pantas atau tidak. Xiaorou, tenang saja. Aku tidak akan melupakan budimu. Aku pasti akan membantumu. Tulang tua milikku ini selalu terasa pegal saat cuaca hujan. Setelah kamu pijat begini, rasanya jauh lebih nyaman. Anda masih sangat muda. Hanya kurang berolahraga saja. Seandainya saja di rumah ada tempat gym, pasti sangat bagus. Aku akan menemanimu nanti. Meskipun rumah ini besar, tapi orangnya juga banyak. Di mana lagi kita bisa menambah tempat gym? Karena terlalu banyak orang, sebaiknya beberapa orang yang tidak berguna itu, jangan tinggal di sini lagi. Apa yang kamu katakan? Ada benarnya juga. Apa? Ayah mengubah kamar saya menjadi tempat gym? Ayah, demi sebuah tempat gym saja, ayah tega mengusir putra kandung ayah sendiri? Jangan banyak bicara. Aku sudah memberimu begitu banyak rumah. Pilih saja satu untuk ditinggali. Selamat pagi. Kamu itu hanya anak selir. Sejak awal memang tidak seharusnya tinggal di rumah tua ini. Karena kamu cari masalah dengan Xiaorou, maka aku akan membuatmu tidak bisa lagi bertahan di rumah ini. Ayah... Tuan Besar. Enyahlah, sekarang juga pergilah. Aku sudah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tak disangka hanya dengan menggunakan satu kakak Wang, sudah bisa mengusirnya keluar begitu saja. Xiaorou, ternyata kamu memang hebat. Yan Chengguang. Oh, Yan Chengguang? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu tidak bisa menang melawanku. Makanya mencari dua wanita untuk menjebakku? Jangan senang dulu. Aku masih punya kartu cadangan. Ayo, silakan duduk. Sini. Kedua pelayan itu, beraninya mereka mengusirku dari keluarga Yan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan penghinaan ini. Keluarga Yan? Begitu juga dengan Yan Chengxi. Bersembunyi di rumah dan tidak keluar. Apa dia pikir dengan begitu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kedengarannya, Anda dan aku adalah rekan seperjuangan dalam kubu yang sama. Paman, asalkan Anda membantuku menikahi Yan Chengxi. Begitu aku masuk ke keluarga Yan, aku berjanji, kedua pelayan yang mencelakaimu itu pasti tidak akan bisa lolos dari hukum. Baik, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama dengan Anda. Skandal nona besar keluarga Yan, jika hal ini sampai tersebar luas, maka martabat keluarga Yan
akan hancur lebur. Harga saham grup Yan juga akan merosot tajam hingga tak tertolong lagi. Aib keluarga jangan sampai tersebar. Segera atur pernikahannya. Tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak mau menikah dengan orang cacat. Aku tidak mau menikah dengan Yuan Kai. Kakak tolong bantu aku bereskan dia. Bantu aku menghabisinya, bereskan dia. Keluarga kita akan aman, kakak. Jangan konyol. Aku akan bernegosiasi dengan Yuan Kai dan membeli klise foto itu darinya. Tidak bisa. Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Dia harus segera dibereskan. Sana, cepat pergi. Apa kamu akan menghabisi Yuan Kai? Setelah kamu menghabisi Yuan Kai, aku baru akan setuju kakakku menikah denganmu. Bukankah dia yang sudah susah payah kamu dapatkan setelah kamu merebutnya dari orang lain? Bagaimana mungkin hanya karena dia sekarang cacat, kamu jadi tidak mau lagi dengannya? Menurutku kalian berdua sangat cocok. Lagi pula kamu memang menyukainya. Tidak usah pedulikan formalitas. Segera langsungkan pernikahannya. Dasar wanita tak tahu malu. Aku akan menghabisimu lebih dulu. Sudah, jangan membuat keributan lagi. Kamu dan Yuan Kai telah membuat adik perempuan tiada. Pernikahan yang terkutuk ini adalah balasan yang pantas untuk kalian. Pengantin wanita, tolong tersenyum sedikit. Sisi, kalian berencana pergi bulan madu kemana? Apa kalian tidak lihat kaki pengantin prianya patah? Bulan madu apalagi? Malam pertama saja pasti susah. Jangan berkata begitu. Kekshi sudah menemukan pria yang seperti ini. Karena tidak bisa kemana-mana. Pasti dia akan selalu berada di rumah. Kalian semua pergi dari sini. Semua ini gara-gara kamu. Berani memukulku? Jangan pikir karena kakiku patah, aku tidak bisa memberimu pelajaran. Selamat. Selamat ya. Ada apa ini? Hanya masalah kamar pengantin di hotel. Sedang ada sedikit masalah. Belum ada dekorasi untuk doa kesuburan anak. Sisi sedang sangat cemas di sana. Bagaimana kalau kalian bantu kami untuk merapikan dekorasinya? Ah, baiklah. Lihat, bagaimana menurutmu? Sudah tertempel dengan rapi. Siapa ini? Lepaskan. Bangun. Pertunjukan hari ini khusus dipersiapkan untuk kalian berdua. Kalian berdua pelayan rendah? Cih, tidak menyangka kan? Kalian berani sekali menjebakku. Sampai membuatku diusir. Dengan hina, hari ini, aku akan membiarkan kalian tahu siapa aku sebenarnya. Bawa mereka berdua ke bawah. Lakukan dengan bersih. Pelan-pelan. Ini sangat menyakitkan. Xiaoro? Paman berencana untuk membawa mereka pergi kemana? Yan Chengguang, kenapa kamu bisa berada di sini? Aku sudah lama tahu kalau ini adalah siasatmu. Aku hanya mengikuti permainanmu saja. Apa kamu pikir aku sungguh akan menikahkan adikku dengan orang seperti Yuan Kai? Aku hanya menunggumu masuk ke dalam perangkap. Anakku, jangan takut. Mama akan membantumu. Ma, kenapa Mama? Kak, tolong aku. Diam. Jangan bergerak. Bukankah kalian keluarga Yan ingin menghancurkanku sepenuhnya? Bagaimana sekarang? Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Lepaskan adikku, dan mungkin aku akan memberimu pengampunan. Yan Chengguang, biarkan aku dan ibuku pergi hari ini. Atau kalau tidak,
Aku akan membuat adikmu ikut tiada bersamaku. Yuan Kai, kamu sudah menghancurkan hidupku, kenapa kamu masih belum melepaskanku? Wanita bodoh ini, aku melakukan ini kepadamu, itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Habisilah dirimu. Putraku. Putraku, akan kuhadapi kalian. Akan kuhadapi kamu. Putraku, ini semua kesalahan ibu. Ibu tidak mendidikmu dengan baik. Ibu akan pergi menemanimu. Mengapa menyelamatkanku? Aku ingin kamu tetap hidup dan menerima hukuman hukum. Qianrou, kakak akhirnya berhasil membalaskan dendammu. Kamu, sebenarnya siapa? Apa maksudmu dengan ini? Ini adalah batu nisan Chen Qianrou. Dia dicampakkan oleh Yuan Kai, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena putus asa. Saat kamu sedang mimpi buruk sebelumnya, apakah Qianrou yang kamu panggil itu adalah dia? Aku hanya pernah mendengar tentang kejadian ini, merasa kasihan padanya, dan hanya datang ke sini untuk memberikan penghormatan. Ini adalah kakak perempuan Chen Qianrou, Chen Jirou. Dia dulu bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Yan. Setelah mengundurkan diri, dia hilang tanpa jejak. Apakah kamu mengenalnya? Kamu berpura-pura hilang ingatan hanya demi mendekatiku. Agar bisa menuntut balas untuk mereka, kan? Ya, tebakanmu benar. Aku tidak hilang ingatan. Siapa kamu sebenarnya? Siapa nama aslimu? Aku adalah teman dari Chen Jirou. Mendekatimu hanya untuk menghabisi Yuan Kai demi menuntut balas untuknya. Mengenai siapa namaku, itu tidak penting. Kamu bahkan tidak sudi memberitahu namamu padaku. Apakah kamu pernah mencintaiku? Cinta yang dibangun di atas kebohongan, kamu berani mempercayainya. Tidak ada orang yang bisa menipuku dan pergi begitu saja. Di antara kita, hanya saat aku bilang berakhir, maka semua ini baru benar-benar berakhir. Kinerja perusahaan belakangan ini sangat baik. Kenapa kamu malah tampak murung? Mungkin karena belakangan ini terlalu lelah. Beritahu semuanya, bonus bulan ini naik 2 kali lipat. Baiklah. Yuan Kai sudah tiada, Yan Chengxi masuk penjara, dan Yan Jihai telah diusir dari grup Yan. Akhirnya bisa bersama Presiden Yan tanpa ada beban lagi. Untuk saat ini, aku belum ingin memikirkan hal itu. Bagiku, karier jauh lebih penting daripada cinta. Kamu benar. Sebagai wanita, memang harus memiliki karier sendiri. Oh iya, akhir-akhir ini ada proyek besar. Tapi, direktur pihak lawan meminta secara langsung untuk bertemu denganmu, baru dia bersedia tanda tangan. Baiklah. Halo, apakah Anda yang ingin menanyakan tentang layanan kebersihan? Sudah lama tidak bertemu. Kamu berani menyamar menjadi klien hanya untuk menipuku agar datang ke sini. Yan Chengguang, bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku tidak menyamar.
Selama kamu menandatangani kontrak ini, aku akan menjadi klien besar bagi perusahaanmu. Tidak perlu. Perusahaan tidak membutuhkan klien sepertimu. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi aku ingin melihat siapa yang berani mengambil risiko menyinggungku hanya untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Menghancurkan sebuah perusahaan kecil yang baru berdiri bukanlah hal yang sulit. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Jangan lupa, kamu yang membohongiku duluan. Bagaimanapun cara aku membalasmu. Yan Chengguang, bisakah kamu melepaskanku? Tentu saja. Asal kamu membantuku melakukan sesuatu. Presiden Yan, mau berapa lama lagi kamu melihatnya? Aku sudah bilang, akan jadi pelayan. Tapi aku tidak bilang mau jadi pengawas seperti ini. Menunya lumayan. Pergi dan siapkan beberapa hidangan lagi. Apakah nafsu makannya sebesar itu? Teman kencan butaku akan datang makan ke rumah. Bukankah aku harus menyiapkan banyak makanan untuknya?